Kenapa sampai sekarang kita masih hafal dengan lagu-lagu Digimon, Shinchan, dan kawan-kawannya? Well, mungkin ini jawabannya. Faktor pemasaran global atau penayangan lintas negara adalah faktor penting pertama yang membuat anime 90-an punya tempat spesial. Ambil contoh di pertelevisian lokal. Saluran televisi bermunculan di tahun 90-an, memungkinkan makin masifnya kehadiran konten-konten internasional. Kita bisa melihat contohnya pada populernya basket di Indonesia pada medio 90-an dengan NBA dan Michael Jordan-nya. Tren serupa hadir dengan bombardir anime-anime yang menghiasi pertengahan kedua dekade 90-an hingga awal 2000-an. Akhirnya ini membuat banyak penonton anak-anak saat itu begitu terhipnotis di depan televisinya dan punya memori kolektif yang begitu kuat, yang masih terbawa hingga sekarang. Beda halnya dengan situasi 5 tahun terakhir, ketika sarana hiburan di internet terlampau banyak, semua orang punya akses tanpa batas, sehingga untuk mendapatkan kenangan kolektif seperti era 90-an itu sulit terulang. Ketika hal ini terjadi nyaris di seluruh dunia pada masa itu, ditambah lokalisasi konten berupa dubbing bahasa setempat pada soundtrack dan voiceover, tidak heran era 90-an akan selalu diperbincangkan. Ada sebuah tren unik yang dominan di era 90-an, yaitu format episode. Apabila anime-anime 15 tahun terakhir lebih suka memakai konsep musiman dengan 12-20 episode per musim, anime 90-an punya pendekatan berbeda, dengan puluhan hingga ratusan episode, terutama yang mengadaptasi dari manga. Ia berbeda pula dengan anime dari era 70 dan 80-an yang juga episodik, namun pace-nya terasa lambat. Anime 90-an cenderung berjalan di atas sebuah plot besar, tidak dipecah satu episode satu permasalahan, baik yang mengadaptasi dari manga ataupun serial animasi original. Ya, tapi ini hanya sebagian kecil saja. Tuh banyak juga di era 90-an yang formatnya terlalu episodik, semacam Detektif Conan atau Shinchan misalnya. Keuntungannya, tokoh-tokoh atau rajutan ceritanya terasa lebih utuh. Penonton bisa menyatu dengan cerita, menginvestasikan emosi kepada karakter-karakternya lebih lama, karena tidak harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk 12 episode lanjutan di musim berikutnya. Tema-tema anime pada tahun 90-an berperan besar membuatnya tetap masyhur, bahkan menjadi fondasi bagi banyak anime lain di masa kini. Isekai yang gandrung di masa kini boleh dibilang mulai dipopulerkan oleh Digimon dan Rare. Eksplorasi persamuraian juga mendapat perhatian karena kesuksesan Rurouni Kenshin atau Samurai X. Fantasi atau petualangan banyak diinisiasi Berserk, Hunter x Hunter, One Piece, Naruto, dan masih banyak lagi. Geliat olahraga masa SMA berutang budi pada Slam Dunk. Serial detektif mustahil digemari tanpa Conan dan Kindaichi. Otentisitas tema yang hadir di era ini yang membuatnya tetap bersinar. Sementara serial dengan tema serupa yang tayang di dekade berikutnya harus mencari pembeda agar bisa dikenang. Yang sayangnya, tak semuanya berhasil. Di antara semua faktor, yang paling terlihat jelas pastilah animation style. Saking spesialnya sampai ada istilah anime aesthetic 90s. Estetika atau keindahan yang membalut visualisasi anime 90-an memang sungguh nyata. Di era nanggung sebelum invasi CGI, frame by frame animation di era 90-an adalah puncaknya. Coba lihat saja beberapa style ini. Ada yang dinilai sebagai ketidakjernihan warna di masa lalu, malah terlihat jadi sebuah corak estetis di masa sekarang. Hunter x Hunter misalnya. Jujur, menurut saya versi 2011 memang lebih baik dan sesuai dengan intensi si mangaka. Tapi secara animasi tidak jauh beda dengan anime sezamannya. Terasa terlalu generik bukan? Bandingkan dengan versi 1999, yang meskipun terkesan butek, tapi langsung menancapkan kesan misterius dan menegangkan. Contohnya pada pertempuran antara Silva dan Xenozoldyck dengan Krollo. Ambience ballroom tempat pertempuran aslinya terang dengan lampu seperti versi 2011. Tapi, tim animasi 99 menginterpretasikannya dengan ambience yang gelap. Dan sejujurnya, untuk menggapai klimaks dari pertempuran antara Ryodan dengan Mafia, rasanya ambience gelap ini lebih cocok. Baiklah,
Saya bukan pakar animasi, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Dari zaman ke zaman, elemen musik dalam anime memberikan pengaruh besar. Setiap masa punya ciri khasnya. Bahkan mungkin di sedekade belakangan ini, di tangan musisi-musisi hebat macam Sawayuki Hirano dan kawan-kawan, elemen permusikan mencapai puncak terbaiknya. Orkestrasi megah untuk scoring musik, komposisi yang menggugah, fresh, dan catchy untuk opening dan ending. Pada 3 dekade pertama, hampir semua soundtrack dibuat khusus untuk anime. Secara musikal, periode 60 dan 70-an memakai format big band dengan penyanyi bariton atau choir. Era 80-an mulai memasukkan elemen musik pop, disco, city pop, namun masih belum bisa dinikmati secara luas. Barulah di era 90-an ketika pasar musik mulai dipertimbangkan, era 90-an masuk dengan segudang band dan musisi Japanese pop dan rock. Soundtrack tidak lagi mutlak disesuaikan untuk kebutuhan anime. Lihat saja Samurai X yang dihiasi banyak musisi lintas genre. Inilah yang akhirnya menandai keakraban dari industri anime dan industri musik. Sekaligus memperkenalkan pendengar global kepada tren musik Jepang. Laruku yang kita gemari itu menuai sukses dari tren soundtrack 90-an ini. Saya pun langsung jatuh cinta pada Japanese pop rock gara-gara soundtrack anime. Dengan karakter sound yang lebih kotor dan garang, tanpa dipermak elemen digital terlalu banyak, soundtrack-soundtrack dari masa ini tidak akan bisa direplikasi lagi. Dan akhirnya, poin-poin tadi yang saya rasa menjadikan anime 90-an begitu stand out, punya karakteristik kuat hingga saat ini. Sampai jumpa di pembahasan lainnya.